tanya ke Anda karena Anda tadi juga ngawur. Jangan kayak kentut. Oh, jangan Bu. Ya, Ngomongnya jelek banget ini. Ini ngomongnya jelek banget ini. Harus. Tolong. Oke. Kita profesional. Ya. Kamu diam ketika saya diam. Ketika kamu ngomong. Apa kamu kan saya? Iya. Hakmu apa? Hak saya kok ngamuin kamu? Saya nggak ini. Mas nanti Mas. Oke, saya nanti akan jawab dia. Iya, saya bisa. Ini orang ini ngawur aja ini. Oke, silakan. Yang nggak ngawur kamu kayak dewa kebenaran. Lah memang benar apain? Enggak bawa kentut. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Bu Eli silahkan jelaskan, kenapa kemudian Anda menyampaikan bahwa Bung Gafur tuh hanya menghafal pasal demi pasal, bukan soal bicara keadilan dan seterusnya. Terima kasih. Tadi kita sudah melihat ya, bahwa apa yang disampaikannya itu selalu menyalahkan. Dalam hukum pidana atau perdata, kita nggak bisa ngambil kesimpulan menyalah-nyalahkan. Pendapat orang, hukum ini baku, tapi tidak kaku. Kenapa tadi disampaikan bahwa ada somasi, tentang somasi aja, kita harus melihat di sini bahwa somasi itu boleh ke perdata, boleh pidana. Kalau perdata itu wajib. Kalau tidak dilakukan somasi, prematur dalam persoalannya. Ya, kalau pidana itu tidak menghalangi supaya tidak terjadi kriminal atau kita melihat ada mens reanya di situ. Jadi itu dalam hal somasi. Somasi itu apa yang dikatakan somasi adalah memberikan teguran, memperingatkan yang kamu lakukan itu menyinggung saya loh. Saya tersinggung, kamu permalukan. Jika kamu ingin terbaik, ayo kita duduk sama. Kalau tidak, ayo kami akan lakukan upaya hukum lain. Jadi ketika kita buat LP di SPKT ditanya. Mau perdata pidana sama aja itu? Sama, Oke. Tapi tidak legal promil gitu ya. Kalau perdata itu wajib. Kalau pidana tidak wajib jika memang benar itu tidak menghalangi konteks hukum yang sedang kita alami gitu. Nah, di dalam perdata, di dalam pidana boleh kita berikan teguran, yaitu menyampaikan kamu nyinggung saya. Oh, sejauh mana saya menyinggung? Ini loh, kalau tidak kamu dengarkan, saya akan upayakan hukum. LPK atau secara apa gitu ya. Tapi kalau dengan teguran itu dijawab dengan baik, maaf Pak, maksud saya, maaf Bu, maksud saya tidak seperti itu. Nah, hukum itu memang harus baku, tapi tidak kaku. Makanya kita pandai mentadaburkan KUHP itu sendiri. Mungkin itu dari saya, jadi tidak ini. Baik, saya boleh tanya ke Pak Ugro. Pak Ugro sedikit ya Pak Ugro. Ini soal somasi ke topi merah, menurut Anda bagaimana Pak Ugro? Iya, kalau bicara somasi tadi udah jelaskan panjang lebar sama Pak Gafur ya. Jadi gini, saya juga tidak banyak mengenal somasi dalam penegakan hukum pidana. Ya, jadi contoh sekarang yang sering terjadi ya, misalnya orang utang piutang aja. Utang piutang mungkin ada perjanjian, mungkin tidak. Terus lapor. Tapi pada saat dia nagih nggak dibayar-bayar, dia bilang kalau nggak dibayar saya lapor polisi. Oke. Nah, kemudian lapor polisi. Nah, mereka dipanggil. Sekarang kan pakai penyelidikan. Nah, setelah dilakukan pertemuan, belum RC nih, belum ada justice. Nah, setelah diadakan pertemuan dan nggak bisa ngebayar, ditekan. Ini bisa masuk pidana. Di mana penipuan utang piutang masuk pidana? Sampai kapanpun tidak bisa masuk pidana seperti itu. Jadi utang piutang tidak bisa masuk pidana? Nggak bisa masuk pidana, itu perdata murni. Kenapa Pak? Ya, orang kan yang ditagih kan bahan prestasi belum bayar-bayar kan, ya karena risiko dari utang piutang. Contoh satu lagi misalnya kasus anak muda pacaran. Apakah dia bikin perjanjian nanti kalau hamil kamu tanggung jawab? Kan nggak ada. Begitu pihak wanitanya hamil dipanggil sama orang tua wanita, kamu kalau nggak kawini saya laporkan polisi. Nggak ada. Yang jelas pasalnya sudah ada di undang-undang. Kalau dia sampai menghamil anak di bawah umur ada pasalnya sendiri. Gitu. Atau mungkin dicarikan pasal perkosaan juga bisa di situ. Karena pasal ya, iya. Jadi hal-hal seperti itu jangan diartikan lain bahwa boleh tidak boleh nggak bisa, bisa atau tidak bisa nggak bisa. Hukum ya harus secara eksplisit dibunyikan seperti itu. Ya. Jadi mohon sekali lagi yang saya tambahkan lagi, kalau somasi tadi sudah cukup luas,
cukup banyak. Saya titip pada Pak Jamanda Girsang tadi, berikan kesempatan polisi untuk profesional, penyidik profesional. Jadi status tadi yang sampaikan Mas Roy tadi, ya. Saya khawatir kalau ini dibiarkan sebagai hal yang biasa, kan dibaca orang banyak. Ya itu statusnya Jamanda Girsang maksudnya Pak. Ya, jadi entah kepada dir atau kepada penyidik. Jadi kalau orang sudah berurusan dengan polisi antara pelapor dan terlapor, saya aja juga pernah membuat laporan di Polda, menghubungi dirinya aja susah. Karena dia tidak mau menerima, dia ingin independen. Jadi karena ini berkaitan dengan topi merah tadi, ada kaitan somasi seperti itu, status seperti itu janganlah, biarkan polisi itu independen. Oke. Ya kita kepingin polisi baik, jangan diterobos seperti ini. Karena kekhawatiran saya hal-hal seperti ini kalau dibiarkan, ya kekhawatiran saya ini, suatu saat negara kita akan menjadi negara mafia, Pak. Maksudnya gimana, Prof? Tahu, Bro? Ya, kita belajar kalau mafia bisa menguasai suatu negara, suatu kota, dia bisa mempengaruhi aparat penegak hukum, bisa mempengaruhi aparat pemerintah. Saya tidak mau Indonesia nanti ada seperti Yakuza seperti Jepang, ada mafia di Rusia dan sebagainya. Kita ini negara hukum, harus tegakkan hukum sebaik-baiknya. Jadi mohon dimengerti bagaimana hukum berjalan sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana yang ada dan hukum acara pidana yang ada. Jangan polisi ditarik-tarik ke masalah hal yang seperti ini, ya. Karena kalau saya lihat persoalan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro. Kalau kita lihat pasal mulai dari pasal 60, 61, 62, ya kan? Kemudian dikaitkan dengan RC pasal 79 sampai pasal 84 yang kewenangan polisi untuk menangani restoratif justice. Persoalan ini sudah selesai. Tidak bisa ditarik-tarik kembali. Kalau kita lihat waktunya, kasus pencemaran nama baik dan fitnah, pasalnya tidak bisa digabung. Berbeda sekali, gitu loh. Kalau sudah dilaksanakan RC, saya hanya menunggu apakah jaksa berani mengeluarkan P21. Kalau P21, analisa saya bahwa negara kita akan mengarah pada negara mafia seperti itu. Oke. Terjadi. Oh, jadi menurut Anda, kalau dalam konstruksi hukum seperti ini sudah ada RJ beberapa, tidak akan mungkin jaksa akan mem-P21-kan kasus ini? Saya yakin tidak akan bisa, karena begini, pasal 60, ya kan, begitu peristiwa SPDP diterbitkan, ya maksimal 7 hari harus diberitahu ke jaksa. Kemudian kaitan pasal 61, 62, berkas perkara, kalau sudah lengkap, itu langsung disampaikan ke jaksa. 7 hari jaksa harus mengembalikan hasil penelitian berkas tadi kepada penyidik. 7 hari. Oke. Kemudian penyidik melengkapi 14 hari, kembalikan ke jaksa. Jaksa 14 hari kembalikan lagi kepada penyidik. Kalau sampai berkali-kali seperti zaman dulu, lebih dari 4 kali, lebih dari 3 kali saja menurut KUHAP. Ya, yang baru? Ya, itu harus diadakan gelar perkara dengan mengundang ahli, jaksa, seolah-olah diulang lagi. komisi jaksa, komisi pengawas diundang. Semua digelar karena harus ada kepastian hukum. Oke. Makanya kalau saya kaitkan dengan pasal 79 sampai 84, ya, perkara ini sudah di RJ. Berarti laporan polisi sudah dicabut oleh Pak Jokowi. Sudah dimintakan penetapan pengadilan. Kalau masih berlarut-larut, waktunya hanya 7 hari dan 3 hari. Iya. 10 hari. Oke, artinya kalau saya tidak pernah P21 menurut Pak Ugro, maka kasus ini tidak akan pernah disidangkan dan Mas Roy dan kawan-kawan tidak akan pernah seperti yang mereka katakan, misalnya Bung Andi Azwan, Bu Elia tadi sempat mengatakan ditahan. Nggak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi karena laporan polisi sudah dicabut berdasarkan pasal 79 hukum acara pidana yang baru. Oke. Bu Lida, tadi saya sempat mendengar dari Anda bahwa sesungguhnya kasus ini sudah mendekati ke P21. Silakan. Ya, terima kasih. Kita ini sama-sama, saya di sini ya tidak pro kemana-mana ya. Saya sebagai praktisi hukum menjalankan pendapat hukum sesuai dengan hak-hak saya yang sebagai advokat. Di sini saya sedikit memberikan menyampaikan, maaf ya Pak Ugro. Ya, silakan. Di sini saya menyampaikan ada sebuah perkara
yang dilaporkan sekitar 14 orang. Kemudian ditersangkakan 8 orang. Yang sisanya dalam pengembangan. Kemudian 8 orang ini telah melakukan RJ. Telah melakukan RJ 3 orang. Kemudian yang 5 tentu proses hukumnya jalan. Jadi tidak dicabut. Yang dicabut kan ini delik aduan. Yang dicabut itu ditarik bahwa untuk orang yang minta maaf kepada saya, untuk orang yang sudah RJ, sudah dihentikan SP3-nya, itu dikeluarkan dari LP tersebut, dari laporan Pak Jokowi. Yang lainnya yang belum minta maaf ya, karena kan ini delik aduan. Pak Jokowi tidak mencabut LP tersebut. Nomor perkara tetap, nomor LP tetap. Nah, yang 3 ini sudah nggak usah dilanjutkan dengan syarat-syarat begini-begini. Di sini kan ada 2 kategori. Itu diatur di pasal berapa, Bu? Mana itu, Bu? Gimana? Pasalnya pasal berapa? 79 sampai 84 saya baca semua Di tidak dalam ada. hal ini saya menyampaikan, sebentar ya Pak, saya menyampaikan Enggak, sebutkan pasalnya dulu. Harus ada supaya saya masuk. dasarnya, Bu. Jangan asal ngomong. bahwa Pak sabar Pak, jangan Ya, kayak saya mau jangan tanya kayak ke Anda. kentut mulutnya ya. Saya mau tanya ke Udah Anda, bau karena Anda tadi juga mulutmu. ngawur. Jangan kayak kentut. Oh jangan Bu. Oke, Ya, oke. Ngomongnya jangan jelek kayak banget ini. kentut. Ini ngomongnya jelek banget ini. Harus Tolong. Oke, oke, ya. Saya kita profesional. Ya. Kamu diam ketika saya diam. Ketika Silakan, kamu silakan. ngomong. Apa kamu kan saya? Iya. Hakmu apa? Hak saya kok ngamuin kamu? Saya nggak ini. Sorry, Mas nanti Mas. Oke, saya nanti akan jawab dia. Iya, Iya, saya bilang. Ini orang ini ngawur aja nih. Oke, silakan. Yang nggak ngawur kamu kayak dewa kebenaran. Lah memang benar apain? Enggak bau kentut. Omongnya jelek banget nih, keluarkan nih Aiman. Nah, Keluarkan nih orang ini jadi jelek Oke, banget Mas nih. Roy, nanti saya bilang. Bahasa kasar. Silakan, silakan. Jadi dalam hal ini tolong ya, di sini kan kita menyampaikan ada RJ. Syarat RJ itu apa? Agak ini saya potong. beberapa Siapa yang hal. ngerekam? Tunggu. Siapa yang ngerekam? Ada yang ngerekam Mas Aiman? Oh iya, iya. Itu tuh keluarin. Udah keputusan kita. Nanti biar ada tim. Ayo keluarin. Nanti ada tim Mas Roy. Gini Bu Erida ya. Ya. Jadi sebentar apakah Pak. ada peraturan kepolisian Itu tuh tolong dikeluarin Ya. dulu tuh yang rekam tuh. yang menyatakan bagaimana cara mencabut Delay dulu. Itu anak buahmu tuh Elida. dalam satu laporan polisi. Anak buahmu tuh. Mas, kesana, Mas. Dia dulu. Keluar Iya. dulu. Keluar dulu itu. Kesana ayo Mas. Jangan. Ayo keluar dulu. Mas Keluar dulu. silakan. Keluar dulu anak buahnya Elida Neti itu. Keluar Ya, dulu. silakan ya Mas ya. Anak buahnya Elida Neti keluarin dulu. Minta silakan ke petugas. Anak buahnya Elida Nggak Neti apa-apa, keluarin dulu. silakan nanti biar ya. Oh lawyer nggak tahu malu, nggak tahu aturan nih. Silakan. Nanti saya bicara soal embus. Oke, silakan Mas. Bohongnya dia soal embus. Silakan. Maaf ya, Ya. jangan terlalu mencari kesalahan orang. Sempurna itu milik Tuhan. Kamu jangan kayak gitu. Oke, Bu Lida nggak apa-apa. Ya, Tapi saya- batas jangan aja, kayak Bu. Mas gitu. Roy saya minta untuk Ya. saya Jangan dulu. terlalu arogan. Silakan, Bu Lida, Kamu ke- orang intelektual, mulutnya jangan bau kentut gitu. Keluarin itu tuh orang itu. Udah, Ya. udah. Ngomong itu apa Ya. tuh keluarin Boleh dah, itu. oke. Ya, saya sampaikan Ya, itu. Itu keluarin Bu itu. Lida, Iya. Bu Lida, fokus ke apa Saya yang siap disampaikan pertanggungjawaban oleh ngomongan saya. Pak Ugro. Udah, nggak apa. Kamu orang pintar, seorang intelektual, Elida. tapi Bu ngomongnya Elida, kemana-mana. itu pasal Ya, 79 itu pencabutan laporan polisi. Ini tidak dicabut Pak. Duh, kalau nggak dicabut kok bisa ada RJ, Jadi laporan ada itu Lawyer yang dikeluarkan nama-nama itu disampaikan oleh pelapor. Yang ini tidak sudah saya lepaskan, tidak jadi saya tarik karena dia sudah minta maaf. Saya Itu tarik. yang saya waspadai, jangan Ya. sampai penyidik polisi dikendalikan oleh masyarakat seperti itu. Bukan. Itu yang saya khawatirkan Bukan. nanti Jadi, negara perkara Indonesia ini akan hanya menjadi dua. negara mafia. Jika tidak puas, kan bisa perapit. Apanya yang berapa itu? Sudah Nah, ditetapkan, Jika tidak benar, bukan minta ya penetapan pengadilan itu sudah. Iya, kalau itu tidak benar, tidak dapat diterima bahwa RJ itu menyalahi aturan, itu Bukan. perapit. SP3 Salahkan polisi. SP3 biasanya itu tidak Ya. dilaporkan tidak minta penetapan pengadilan. Ya, Kalau hal-hal ada, tidak Pak. pidana umum di luar RJ, Ya. SP3 itu bisa di peradilan. Ya. Tapi kalau SP3 berkaitan dengan RJ, itu sudah dimintakan penetapan pengadilan. Bagaimana mau diperapit? Nggak bisa. Nah, itu kan sudah memenuhi unsur. Ya Pak, yang punya hak dari delik aduan itu adalah Pak Jokowi sebagai Iya, pelapor. pencabutan laporan polisi itu terhadap 8 orang tadi
Semuanya, makanya saya kalau dari awal katakan nanti maaf mundur ya Pak jauh ya, jika nanti kita jangan berebut ngomong lah, berikan saya kesempatan. biar masyarakat jelas. Ya, Jadi, ini mereka jelas. ya kalau RJ kalau dia dicabut, yang dicabut itu dari 8 itu 3 dikeluarkan. Yang 5 Nggak tetap bisa, jalan dong. laporan polisinya yang dicabut. Enggak, tidak Loh, Pak. baca pasal 79 coba. Tidak Ini Pak, saya kasih ya. Baca. kita melaporkan Ini, 10 orang. Sebentar Bu, coba dibaca Pak. Pasal 79 ya, entar nanti Oke. ini. Yang satu baca pakai referensi, yang satu ngomong aja nggak ngerti. Kamu tuh kurang ajar ya. Mas Roy. Tolong Oke. sopan ya. Sebentar. Sopan. Saya ngomong apa adanya. Kamu orang Tadi hebat. Pak Ugro lagi, Ya, tapi kalau kamu tidak sopan berarti kamu tidak ada harga. Pak Ugro lagi mau baca. Bernilai kamu. Ntar, oke, Silakan Pak Ugro baca Ya, biar dia dengerin. Mas Roy. Pasal Biar dia 79 dengerin. ya. Biar dia tahu itu. Tahu kok. Mana? Kemudian Rocos aja mulut. Pasal nomor apabila ini entar, setelah seluruh ini dibentangkan 79 ayat penetapan 4, ini Bapak. ada. Ya, ayat 4. Mas Roy udah hafal. Pencabutan laporan Hafal, atau ya. pengaduan hanya dilakukan setelah pelaku memenuhi syarat kesepakatan. Nah, Itu tuh. kalau dicabut Pak. Loh, kalau nggak Ini dicabut kan dia kenapa tidak bisa mencabut muncul? LP Pak. Oh, Maaf tolong gimana? dimaknai. Dia tidak mencabut LP. Jadi yang situasi dicabutnya hanyalah orang-orang yang tidak yang sudah keluar. Bukan diatur di mana pencabutan orang-orang itu nggak ada loh. Itu ketentuan dari pihak kepolisian Pak. Nggak jadi ada. gini, LP Nggak ada, nggak ada. Jokowi itu nomornya Tolong ya, kalian sopan ya, jangan 2831. nyorak-nyorak ya. LP Jokowi itu Tolong ya. nomornya Sorak-sorak juga keluarin juga yang sorak-sorak. Tolong ya. Sorak-sorak keluarin. Tolong, tadi saya bilang dikeluarin, tolong dikeluarkan. Jadi Kok seolah-olah mencari LP dukungan Jokowi seperti ini. itu Sorak-sorak. Oke Bu. Nggak sopan. Jadi gini, pasal Saya nggak 79 ganggu sampai kalian loh. 79 sampai 84 itu tertulisnya pencabutan laporan polisi, bukan pencabutan terlapor, nggak ada. Pencabutan terlapor saya cari dari pasal 79 sampai 84 nggak ada. Ya itu yang saya juga pertanyakan Pak. Jika telah memenuhi unsur, itu tanggung jawab pihak kepolisian. Jika polisi tidak diajak dalam RJ, dalam menghentikan perkara, antara para pihak juga tidak bisa. Jadi yang dicabut itu bukan LP-nya, bukan laporannya. Loh, nggak yang bisa RJ dong. Yang Nggak bisa dicabut RJ. Ini sesuai dengan aturan. Bisa lah, Pak. Bang Eman, Ternyata- sedikit saya luruskan ini ya. Oke. RJ itu seorang penyidik tidak boleh ditarik keluar dari tempat penyidikan. Perkapnya ada itu. Harus di tempat di mana dia Ini mau lagi RJ. kayak kentut juga. Ngomongnya jelek banget ini. Ngomong Mas jangan Arman ini begitu. udah 5 kali ngomong itu. Enggak. Keluarin itu. Kasar ini ngomongnya nih. Ya, Kasar itu, keluarin itu. Ini kalau Kentut Nggak kamu nih setuju nggak punya boleh. dasar Jadi bicara. jangan bicara seperti Pakai itu. Karena dasar kita di juga. TV. Bu, saya mau tanya tapi gini. Oke. Pendapat itu berbeda, tapi saya tanya. Ibu sempat mendengar bahwa kasus ini akan segera P21, betul? Iya. Akan segera Makanya P21. ya, P21 itu lengkap untuk siap disidangkan. Dari begitu ya? siapa? Siap. Ya, makanya kalau mereka memang benar menyatakan Mereka ini siapa Bu? ya yang merasa itu ijazah Pak Jokowi palsu, 2 saja. Mereka mau prapit atau mereka mau dipercepat itu P21-nya. Selesai perkaranya. Nggak, ini- Kenapa harus takut-takut untuk minta Bukan, nggak ada dihentikan gitu? Bukan minta dihentikan. Kalau ada satu laporan polisi ditangani oleh penyidik, kemudian terlapor minta RJ, ya kan, entah terlapornya Ini 1 atau mantan Wakapolri 100, ini. ya kan, 1 saja minta RJ, seluruhnya laporan dicabut, semuanya Batal, terangkat. Seolah-olah peristiwa itu tidak ada. Selesai Oke, udah. baik. Ini ada perbedaan. Kalau seandainya sampai P21, apa yang bisa dilakukan? Ya, ketahuan di sini berarti saya indikasi, ya kan, sinyalemen saya. Negara Indonesia akan dari negara hukum menjadi negara mafia, apalagi sudah tahu akan P21 akan ditahan. Ini yang kita jaga. Dari siapa itu? Ya, Indonesia harus tetap negara hukum. Jangan sampai itu yang saya lihat, ya saya kan baca-baca beberapa mafia di luar negeri itu kan, di Jepang ada Yakuza, di Rusia juga ada, di Meksiko ada. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Yang Ya. kita hadapi 2029. Kadang-kadang begini, analisa kita, pendapat kita. Ya, yang kita hadapi 2029, bagaimana kalau masyarakat nanti bertindak seperti yang sekarang ini? Ada berapa kelompok nanti? Kita pesta demokrasi Pilpres itu harus berjalan ya
yang dibilang jujur, adil, bebas, rahasia langsung dan sebagainya. Hilang Kita trust. laksanakan. Itu yang marwah itu jangan sampai hilang dari negara demokrasi kita yang kita cintai setelah kita merdeka. Itu yang saya jaga. Makanya saya bukan benci sama siapapun enggak. Yang perlu kita buktikan sekarang dugaan ijazah palsu. Bukan Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Apakah ijazah yang digunakan di Solo 2 kali, di Jakarta, kemudian di KPU Pusat 2 kali. Apakah ini palsu? Bukan. Kita fokus ke dugaan ijazah saja udah. Kalau itu dinyatakan asli atau palsu, ya sudah. Berarti komisioner-komisioner KPU tidak melaksanakan tugas dengan baik. Yang dihukum pertama kali adalah komisioner KPU-nya saja dulu. Itu saja. Ya jadi begini Pak. Sebentar Bu, Prof. Iman dulu. Oke, lanjut ya. Aduh, siap. Selamat malam semuanya ya. Selamat malam. Jadi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Ugro Seno itu sebenarnya udah lama tuh, udah dalam beberapa episode yang lalu tuh dibahas terus menerus. Jadi kalau yang disampaikan tadi jelaskan pasal. Soalnya ngeri juga Pak, kalau sampai P21 artinya Pak Ugro mengatakan ini negara mafia. Itu kan Ini baru pernyataan pertama kali disampaikan oleh Pak Ugro. Itu kan persangkaan yang buat menurut saya inilah jangan sampai masyarakat tuh jadi bingung. Karena kan sudah jelas pihak Polda juga sudah menyampaikan dasarnya apa, alasannya apa dalam RJ udah jelas. Kalau mau bertanya datang ke Polda. Jadi saya tidak berharap ini dibahas di publik lagi. Masalah tadi yang disampaikan pun pasalnya pencabutan laporan. Itu kan dibaca tadi. Saya bukannya mau izin ya. Bukan Pak. pencabutan LP maksudnya? Bukan pencabutan LP, bukan bicara pencabutan status tersangka. Kan ini berbeda. Sehingga saya tidak mau mengkomentari karena ini tidak apple to apple. Jadi maksudnya kalau pencabutan laporan, maka status tersangka yang lain tetap sah? Nggak ke sana, Mas Aiman. Karena rezim yang dipakai kan itu kan yang sekarang KUHP baru. Padahal di situ kan berulang-ulang kita sampaikan ada namanya peraturan peralihan pasal 361. Di mana akhirnya menggunakan KUHP lama, kan seperti itu. Di mana akhirnya menggunakan Perpol 18 tahun 2021. Dan saya pikir ini semua udah selesai kemarin kita bahas dalam beberapa episode kemarin. Jadi saya pikir kalau hari ini saya diundang dan saya diminta untuk memberikan komen, saya akan fokus kepada bagaimana kita menyajikan nanti persidangan yang baik. Kekhawatiran-kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai, kok tahu bla bla bla. Ya, tapi begini, karena ini harus di-clearkan. Karena Pak Ugro adalah mantan pejabat tinggi Polri, Wakapolri, yang kemudian sangat meyakini dengan pemahaman hukumnya dan pasal yang dipahaminya bahwa ketika kasus ini sampai P21 maka ada permasalahan hukum di situ yang dipaksakan. Bahkan Pak Ugro menyatakan bahwa ada negara mafia di situ. Nah, kalau sampai ini terjadi dan P21 dan sampai kemudian persidangan, maka narasi tersebut kan akan terus muncul. Nah, makanya saya ingin tanya pada Prof. Firman, bagaimana Prof. Firman menjelaskan secara ringan pada publik soal ini? Itu kan sebenarnya yang menjelaskan harusnya Pak Ugro. Tetapi kalau ditanyakan kepada saya, maka seluruh prosedur yang dilakukan secara terbuka ini selama setahun ini kan sudah bisa kita lihat. Ya, jadi artinya apa yang disampaikan dalam konversi pers di Polda juga saya sudah cermati kok, terbuka kok informasinya kenapa ini dicabut status tersangkanya dan sebagainya. Jadi nggak ada terkaitan dengan disampaikan oleh izin Pak Ugro mengenai masalah pasal-pasal yang disampaikan, pencabutan laporan polisi misalnya. Jadi biar ini clear kepada masyarakat, itu domain daripada jaksa dan penyidik hari ini. So biarkan kalau ada pertanyaan tanya ke beliau. Tidak di sini dibahas. Mungkin bisa saja laporan polisi udah dicabut belum? Tidak, Pak. Masih ada? Masih ada. Oh, berarti RJ belum selesai ya? RJ terhadap beberapa orang yang sudah menyampaikan permohonan RJ sudah dilakukan, Pak. Itu bukan kata Firman. Itu kata penyidik di Polda Metro Jaya, Pak. Jadi saya pikir gini, saya tidak bermaksud untuk berdebat dengan Pak Ugro Seno. Saya hormati beliau sebagai tapi seorang. Harus dijawab, betul, harus dijawab. Tapi saya jawab tadi, ini tidak ada kaitannya dan tidak apple to apple. Yang dibaca tadi pencabutan laporan polisi, yang kita kan pencabutan status tersangka. Oh, pencabutan laporan polisi dengan pencabutan status tersangka itu beda pasal. Beda, gitu loh. Di dalam pasal di dalam KUHP kan ada bicara status tersangka. Ya itu silakan. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi silakan. Saya membaca secara eksplisit ya KUHP
Silakan. Tidak ada pencabutan status tersangka. Apa saya yang salah atau KUHAP yang salah, saya nggak tahu. Nah, sebaliknya, saya juga bertanya, apakah jika proses ini secara teknis jadi mundur akibat ada suatu persoalan, misalnya perlu waktu lebih lanjut, karena kan banyak kan, sorry nih ya, saya jadi harus mundur ke belakang. Apa? Banyak saksi, banyak alat bukti dan sebagainya, sehingga memerlukan waktu dan sebagainya. Saya tanya, apakah ada yang mengatakan setelah 14 hari batal demi hukum? Saya tanya balik. Coba terjawab. Sehingga maksud saya gini, ya malam ini saya pikir kita lihat aja ke depan. Karena kan semua orang pengen membuktikan juga kan. Pak Jokowi nanti melalui kejaksaan, melalui jaksa penuntut umum akan menyampaikan, jaksa akan mewakili Pak Jokowi. Dia sebagai pengendali perkara ini dia akan membuktikan. Ini menjadi lama menurut hemat kami ya. Menurut hemat kami ini jadi lama karena banyak bukti, banyak saksi, banyak ahli. Sehingga ketika nanti jaksa, saya harus memberikan apresiasi kepada jaksa dan kepada negara. Ketika nanti jaksa P21 kan bukan ketakutan yang terjadi, tetapi saya melihatnya ini prudent. Saya melihatnya bahwa ketika mereka P21, maka pada waktu persidangan mereka dengan mudah akan melihat mendudukkan persoalan ini dan membuktikannya di persidangan. Karena forumnya di persidangan, Mas Aiman. Jadi buat saya ini ya karena saya dari tadi hilir mudik gitu kan, bolak-balik bola. Jadi saya pikir saya tidak mau menjawab lebih jauh. Mohon maaf, ya artinya bukan saya tidak menghargai, tapi buat saya ini forum lain. Oke. Karena kenapa saya diundang di sini kan tentu saya untuk menjaga hak-hak Pak Jokowi. Judulnya kalau nggak salah ijazah Pak Jokowi asli Roy Suryo CS apa? Rekayasa. Nah, saya nggak mau sebut itu kan. Gitu. Jadi kita balik ke situ gitu loh. Ya, okay. Kalau balik ke situ maka kita ikutin. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Mas Aiman, jika ini P21 kita harus mengapresiasi jaksa. Kenapa? Karena mereka bisa menerima ini sesuai dengan hukum yang ada. Mereka bisa mendudukan ini dengan baik. Dan masalah lama dan sebentar itu tidak mengatakan keadilan itu harus dihentikan. Tidak. Karena ada dugaan fitnah dan pencemaran yang baik dan juga melalui ITE yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga melanggar pidana. Jadi sesingkat itu. Jadi saya pikir kita harus edukasi masyarakat supaya jangan sampai hingar-bingar. Karena kenapa? Ini tadi dipertontonkan ada begini, ada begitu, ada somasi, ini ya boleh-boleh aja somasi karena itu saya setuju tadi dengan Bung Azwan. Bu Elida. Bu Elida, oke. Mengatakan bahwa itu sedang mengasah atau menguji mens rea. Boleh-boleh aja. Tidak dilarang, kecuali dilarang, kalau kamu masuk ke laporan pidana dilarang somasi. Kan gak ada larangan. Tetapi pengalaman mengatakan sebaiknya kita berikan somasi supaya meyakini bahwa dia ini secara sengaja apa secara nggak sengaja. Tapi saya nggak mau ngebahas lebih lanjut karena ini bukan domainnya kami. Kalau Prof Firmanto bahas soal somasi, saya bisa bantah lagi nih Prof ini lebih Firmanto. kepada saya diundang. Jangan menggiring opini yang bukan. Anda bukan kuasa hukumnya Rismon. Mau bertanya, saya mau bertanya. Ya. Saya kuasa hukumnya Topi Merah. Saya punya hak untuk membantah Anda. Makanya saya mau bertanya. Jadi kalau Anda mau ikut-ikutan bahas somasi, ayo kita diskusi soal somasi sampai pagi. Ayo saya jabanin gitu. Tidak ke situ rekan. Saya mau menyampaikan, tadi sebenarnya sudah disampaikan sama masnya, Mas Imam. Topi Merah. Menyampaikan sebenarnya saya nggak ada urusan dengan menguji jasa asli dan kalau nggak saya salah dengar ya, kira-kira gitu ya. Saya nggak ada urusan menguji jasa Pak Jokowi asli dan palsu kan gitu ya. Bener nggak? Bisa dijawab mungkin? Enggak, jangan melintir-melintir. Enggak. Saya nggak mau melintir. Supaya ini ketarik ke saya apa tidak? Kalau ketarik ke saya, yang bisa menentukan asli atau palsu kan pengadilan ya Pak. Jadi saya itu meneliti, kebetulan penelitian saya hasilnya mirip dengan penelitian 11.000 triliunnya Pak Rismon. Seperti itu. Waktu masih waras itu. 11.000 triliun palsu menurut Bang Rismon waktu itu. Iya, makanya kan berarti kan dia tidak berbicara sekarang karena Pak Rismon sudah mencabut kan, sudah mengatakan dia RJ kan. Artinya kalau beliau memeriksa RJ-nya Pak Rismon berarti kan sudah ada perubahan. Sesederhana itu kita harus melihatnya. Sehingga kalau tadi rekan menyampaikan, wah saya kuasa, oke. Ya, oke aja. Tetapi saya mau ngasih tahu, beliau udah menyampaikan saya nggak ada urusan dengan asli palsunya ijazah Pak Jokowi. Sehingga saya pikir gak usah saya bahas. Sebenarnya kalau dia tadi mengatakan, iya saya sebagai ahli baru misalnya, ini kita berandai-andai nih, main gila aja dah kira-kira gitulah. Saya akan
menyampaikan hal yang perlu saya sampaikan. Tetapi kalau ternyata saya cermati, saya deketin tadi, saya dengerin benar. Nggak ada. Jadi saya pikir nggak ada urusan. Nggak ada pelanggaran hukumnya. Nggak ada yang membahas mengenai ijazah Pak Jokowi. Tidak asli gitu. Kalau kita kembali tadi, karena ini harus klarifikasi. Pak Ugro ada yang mau sampaikan? Sedikit saya luruskan tadi apa yang dikatakan Prof tadi, bahwa diatur di pasal 62 ayat 2 KUHP baru. Yang mana nih? Tentang masalah penghentian 14 hari waktu yang tadi katakan. Iya, tapi kan tidak ada disitu katakan jika lewat 14 hari habis itu batal demi hukum. Ya, sebentar dulu. Setelah diberikan waktu 14 hari tidak bisa dikembalikan, maka ada pedoman Kejagung 1/2026. Dan di pasal 5155 juga disebutkan ada waktu 30 hari. Itulah. Tapi sebentar dulu, jangan dipotong. Kalau sudah waktu itu terlewati, maka SPDP itu dikembalikan. Artinya tidak ada perkara yang masuk di kejaksaan itu. Maka konteksnya itu saya tidak bicara SP3 gitu loh ya. Jadi itu aturannya. Ya, jadi jangan dibilang tidak ada aturan secara formal gitu loh ya. Ada aturan itu. Pasal 62 ayat 2 di KUHP yang baru 20/2025. Nah, itu yang penting Prof ya. Jadi supaya lurus semua ini. Jadi sekarang kalau dihitung udah 3 bulan lebih nih. Gitu. Oke, Prof. Pak Ugro silakan. Jadi gini, sebetulnya kalau mau disiplin dalam laporan polisi, kemudian diperkirakan ingin mencabut terlapor, ya. Pada saat pertama kali laporan tanggal 30 April 2025, harusnya dibikin 8 LP. Jangan sampai terpisah-pisah. Iya, satu-satu. Oke. Kalau satu LP menurut Pak Ugro, satu RJ saja semua batal. Satu LP, satu terlapor, satu RJ masih max. Tadi diakui oleh Prof Firman bahwa LP-nya yang dicabut, betul Prof ya? Status tersangkanya. Oh, status tersangka. LP-nya tidak dicabut. Jadi gini Mas. Dan sebelum kami masuk ke dalam LP kan ada tim yang mengakses. Iya. Kita sampaikan ada nih seperti ini peristiwanya. Kira-kira alat buktinya ini nih. Masuk nggak? Jadi tersangka dicabut, LP-nya enggak Pak Ugro? Iya, gitu loh. Jadi gini, kalau lapor polisi, ya kan polisi kan biasanya juga melihat siapa yang datang nih. Wah, ini pengacaranya cukup kuat misalnya gitu kan. Nah, kadang-kadang juga ada rasa, wah ini enak nggak enak. Pasal 310, 311 itu nggak bisa digabung. Yeah. Kalau 310 ya ambil 310. Kalau ambil 311, 311 gitu loh. Makanya kalau saya lihat pertama, kok tersangka terlapornya kok banyak. Apa ada penghinaan atau katakanlah mungkin ada LP pencemaran nama baik yang dilakukan secara bersama-sama, satu otaknya, satu yang melakukan, satu membantu melakukan, ya kan? Nah ini nggak bisa seperti itu kecuali perampokan seperti itu ya. Makanya ini penerapan pasalnya dari awal sudah ragu-ragu saya. Makanya kalau ini idealnya memang mau dicabut satu-satu, pasalnya jelas misalnya. Kemudian terlapornya satu orang satu LP. Mungkin yang dikatakan tadi benar sama beliau bahwa ini bisa dicabut status tersangkanya dan sekalian laporan polisi. Kalau perannya jelas. Loh, iya perannya jelas. Tapi misalnya ini kalau kita bicara perampokan gitu ya, ada otaknya, ada yang membantu, ada yang dan seterusnya ke bawah. Itu kan satu pasal. Nanti kan jungto itu. Iya, oke. 5556 KUHP seperti yang dulu ya. Nah, itu kalau tapi kan nggak mungkin perampokan di RJ. Ini kan perkara ancaman di bawah 5 tahun nih. Seperti itu. Jadi saya katakan yang dicabut itu laporan polisinya, bukan yang dicabut status tersangkanya satu persatu. Bagaimana nanti merubah berkas perkara dari awal tanggal 30 April 2025 dibongkar lagi itu sepanjang skripsi diketik ulang lagi. Dihapus-hapusin nama-nama yang terus nanti jadi saksi mahkota misalnya. Saksi mahkota tuh nggak akan bisa diterapkan kalau peran dia cukup berat di situ kan seperti itu. Jadi sekali lagi belajar masalah reserse penyidik ini ya kita terima kasih ada rekan penasihat hukum, ada pengacara dan kita juga belajar penyidikan itu di Megamendung. Polisi malah ada yang belajar di Jerman Barat, ada yang belajar di FBI. Jadi kalau dibawa seperti yang katakan Bu Elida tadi juga, itu status tersangka dicabut, laporan polisi nggak bisa. RJ yang luar biasa ini, itu kan SP3-nya minta penetapan pengadilan. Nah kalau P21, kemudian sudah minta penetapan pengadilan, apa pengadilan bisa menerima berkas ini sampai sidang? Apa dibuka sendiri? Pra-peradilan nggak bisa, justru SP3 yang luar biasa ini SP3 dalam RJ tadi, beda dengan SP3 dalam penyidikan tindak pidana di luar yang
RJ ini seperti itu. Jadi Pak Ugro tetap berpendapat bahwa ketika satu tersangka saja dicabut, maka LP-nya juga harus dicabut semua. Yang dicabut LP-nya, mau Bukan satu tersangka, mau 2, mau 3, mau 4. Jadi sebetulnya dalam persiapan RJ itu berkas perkara sudah lengkap, sudah mau disiapkan dikirim ke kejaksaan pertama kali. Nah, kalau terlapor tidak menyatakan akan minta RJ, penyidik menawarkan, apakah ada RJ? Mungkin lupa terlapor nih. Oh ya Pak, nggak apa-apa. Nah, terlapor membuat surat kepada penyidik, saya minta RJ. Nah, penyidik akan memanggil semua pelapor, terlapor, penasihat hukumnya, saksi dari penyidik atau pembantu penyidik, penyidik pembantu. Nah, terus dibicarakan situ, bikin kesepakatan nih. Oke, 7 hari ya. Udah disepakati. Nah, kemudian setelah disepakati, pelapor mencabut laporan polisi. Nah, setelah dicabut laporan polisi 3 hari, SP3 3 hari loh, sudah diserahkan ke jaksa dan juga ke pengadilan minta penetapan. Jadi udah selesai itu. Tapi kalau kesepakatan dalam 7 hari tadi tidak tercapai, penyidik membuat berita acara bahwa RJ tidak tercapai, kemudian berkas mungkin dalam tempo 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam bersama berita acara RJ yang gagal tadi dikirim ke jaksa. Jadi tidak makan waktu sampai 1 tahun atau lebih dari 6 bulan. Berkas perkara pencemaran nama baik atau fitnah 2 bulan selesai seperti itu, tidak bertele-tele seperti sekarang ini. Saya tambahkan ya, hukum itu apa berbuat apa dan siapa berbuat apa, tanggung jawab diri sendiri hukum itu. Walaupun kita pasal yang sama, undang-undang yang ini yang sama, jadi kalau kita sendiri masing-masing kita itu bertanggung jawab tentang hukum yang kita langgar gitu. Walaupun satu LP. Walaupun satu LP. Jadi itu konteks dasar hukum. Siapa berbuat apa. Jadi walaupun satu LP. Yang dicabut kan bukan LP yang dibatalkan. Yang dibatalkan itu tersangkanya. Nih saya maafkan kamu, udah Pak Polisi, maafpun kita para pihak kalau polisi tidak ikut dalam memenuhi atau mengabulkan juga tidak. Jadi semuanya keterkaitan sesuai dengan RJ itu sendiri. Kalau di kejaksaan namanya ada SKP 2. Jangan kayak gitulah kau. Oke, baik, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti saya berikan kepada Bung Refli Harun sesaat lagi.